Jeffrey Hutchinson, veteran Perang Amerika dan pembantaian yang mengguncang seluruh negeri. Kematian dingin setelah 26 tahun. Bagaimana reaksi kamu jika pria yang paling kamu cintai dan percayai ternyata adalah orang yang menarik pelatuk dan mengakhiri nyawa seluruh keluargamu? Cerita yang akan kamu dengar ini bukan film horor. Ini adalah kenyataan. Dan kenyataan itu bahkan lebih mengerikan daripada mimpi buruk terburukmu. Seorang prajurit yang dulu pulang dari medan perang dengan medali kehormatan, akhirnya dieksekusi oleh negara yang sama setelah 26 tahun duduk di koridor kematian. Jeffrey Hutchinson, dari pahlawan medan tempur menjadi pembunuh berdarah dingin. Mengapa seorang ayah teladan bisa berubah menjadi pelaku pembantaian terhadap 3 anak kecil yang tak bersalah? Apa yang sebenarnya terjadi di malam yang menentukan itu? Dan seperti apa makanan terakhirnya sebelum suntikan maut disuntikan ke nadi? Jika kamu tertarik dengan kasus-kasus misterius, tragedi kelam yang tersembunyi di balik pikiran manusia, maka kamu berada di tempat yang tepat. Klik tombol like, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah kelam, mencekam, dan penuh teka-teki yang akan kami ungkap. Karena kebenaran selalu bersembunyi dalam kegelapan, dan tugas kita adalah membawanya ke cahaya. Masa lalu yang tampak sempurna. Noah Swamprapulu, Duan Crestview, Florida. Sebuah kota kecil yang damai, tempat semua orang saling mengenal. Di sanalah sebuah keluarga kecil tinggal di sebuah rumah kayu sederhana. Rene Flaherty, seorang ibu tunggal, Song bersama 3 anak kecilnya. Jeffrey, 9 tahun, Amanda, 7 tahun, dan Logan, 4 tahun. Dan dalam keluarga itu, ada seorang pria bernama Jeffrey Hutchinson, seorang veteran perang Teluk Persia, pernah ikut dalam operasi Badai Gurun tahun 1991, mengenakan seragam militer dan dianugerahi medali atas keberaniannya. Setelah keluar dari dinas militer, Jeffrey mencoba kembali ke kehidupan sipil. Ia bekerja serabutan sebagai montir, petugas keamanan, lalu pindah ke Florida. Saat bertemu Rene, mereka cepat tinggal bersama seperti suami istri. Para tetangga menggambarkan Jeffrey sebagai ayah yang penuh kasih, yang merawat anak-anak dengan perhatian. Tak ada yang menyangka. Di balik wajah tenang itu, sebuah badai sedang diam-diam terbentuk. Malam yang menentukan. 24. Malam tanggal 11 September 1998. Tampak seperti malam biasa. Pukul 7 malam, Rene menelepon sahabatnya. Suaranya ceria, pembicaraan ringan. Dia berkata, Jeffrey juga ada di rumah. Semuanya tampak normal. Namun setengah jam kemudian, Rene menelepon kembali. Kali ini suaranya gemetar karena ketakutan. Kami baru saja bertengkar hebat. Dia membawa senjata, bisiknya. Tapi sekarang, dia sudah pergi. Rene mengira semuanya sudah berakhir. Tapi kenyataannya, Jeffrey belum pergi jauh. Dia sedang minum beberapa gelas alkohol di bar dekat rumah, bersama shotgun yang disembunyikan di mobil. Sekitar pukul 9 malam, Jeffrey kembali ke rumah. Ia masuk dengan wajah tanpa ekspresi, mata dingin seperti es. Dia mengangkat senjata. Tembakan pertama langsung ke kepala Rene, lalu Jeffrey. Bocah 9 tahun itu jatuh ke lantai, tapi masih bernapas. Jeffrey mendekat, menodongkan senjata ke dahinya. Lalu mengakhiri segalanya. Amanda, lalu Logan, satu persatu. Anak-anak itu dibantai tanpa ragu. Darah menggenang di seluruh lantai. Setelah membunuh seluruh keluarganya, Jeffrey mengangkat telepon, menelepon 914 dan dengan tenang berkata,
Saya baru saja menembak seluruh keluarga saya. Tempat kejadian mengerikan. 4 Andu, 5.30. Polisi tiba hanya dalam beberapa menit. Mereka menemukan Jeffrey sedang duduk di garasi, masih memegang telepon dengan tatapan kosong. Di dalam rumah, neraka terbuka di hadapan mereka. Rene, Amanda, dan Logan tergeletak tak bernyawa di kamar tidur. Jasad Jeffrey ditemukan sendiri di ruang tamu. Jeffrey mengaku bahwa 2 orang bertopeng telah masuk ke rumah dan membunuh seluruh keluarganya. Tapi polisi tidak menemukan tanda-tanda perampokan. Tidak ada pintu yang dirusak. Tidak ada jejak kaki asing. Tidak ada apa-apa selain dirinya. Di lokasi kejadian, mereka menemukan selongsong peluru shotgun, darah di pakaian Hutchinson, bahkan jaringan otak Jeffrey menempel di bagian bawah celananya. Masa lalu yang terkubur 5.30, Nat 40. Lalu, apa yang membuat Jeffrey Hutchinson melakukan hal sekejam itu? Lahir tahun 1962 di Florida, masa kecil Jeffrey tidak terlalu sulit, tapi juga jauh dari bahagia. Di usia 20, ia masuk militer. Setelah melewati medan perang, ia pulang dengan medali kehormatan. Tapi juga membawa luka batin yang dalam. Ia bukan lagi orang yang sama. Stres, insomnia, mudah marah, dan kemudian kecanduan alkohol. 2 pernikahan sebelumnya berakhir dengan kegagalan. Jeffrey mencoba memulai hidup baru bersama Rene. Tapi masa lalu selalu menemukan jalannya untuk kembali. Dan pada malam yang menentukan itu, semua emosi, luka lama, dan kemarahan yang terpendam selama puluhan tahun akhirnya meledak. Sidang pengadilan and vonis mati. 6.40, 7.40. Di pengadilan, Jeffrey beberapa kali mengubah pernyataannya. Kadang mengaku sedang mabuk, kadang menyalahkan kecemburuan, lalu berdalih karena gangguan jiwa. Para psikiater memang menyatakan bahwa ia mengidap bipolar dan PTSD. Namun, majelis juri tidak terpengaruh. Pada bulan Maret 2001, Hutchinson dijatuhi hukuman penjara seumur hidup untuk kematian Rene karena hubungan dekat, dan 3 hukuman mati, 1 untuk setiap anak. Keadilan telah ditegakkan, tapi luka akan selalu ada. Makan terakhir, and detik-detik eksekusi, 7.40, 9.10. Tanggal 1 Mei 2025, Jeffrey Hutchinson, setelah 26 tahun menjalani hidup di lorong kematian, akhirnya dijadwalkan untuk dieksekusi. Makan terakhirnya, ikan salmon, ikan mahi-mahi, asparagus, kentang panggang, dan teh es. Sebuah hidangan mewah untuk pria yang telah membantai 3 anak tak berdosa. Saat ditanya apakah ingin mengucapkan kata terakhir, ia diam. Bibirnya hanya bergerak, seperti sedang berdoa. Proses suntik mati dimulai pukul 8 malam. Dan tepat pukul 8.15, Jeffrey Hutchinson dinyatakan meninggal dunia. Saat itu usianya 62 tahun. Dan ketiga anak itu, jika masih hidup, mereka sudah tumbuh menjadi orang dewasa. Ada kejahatan yang terjadi dalam kegelapan. Namun ada pula kejahatan yang perlahan tumbuh di jiwa Ansang. Jeffrey Hutchinson pernah menjadi seorang tentara, seorang ayah, simbol dari harapan. Tapi hanya dalam 1 malam, ia mengubah rumah menjadi neraka. Di balik tatapan tenangnya tersembunyi jiwa yang busuk, masa lalu yang tak pernah disembuhkan. Kisah ini bukan sekadar sebuah kasus pembunuhan. Ini adalah tragedi tentang perang, keterasingan, dan luka psikologis yang diabaikan. Dan kisah ini mengingatkan kita pada satu hal. Terkadang, orang paling berbahaya bukanlah orang asing,
melainkan orang yang paling kamu percaya. Bagaimana menurutmu? Apakah Hutchinson adalah pembunuh berdarah dingin atau korban dari sistem dan kehidupan itu sendiri? Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Jika menurutmu video ini patut untuk direnungkan, klik like, bagikan, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah misterius paling mencekam yang dunia pernah coba sembunyikan. Karena terkadang, kebenaran tidak berada dalam terang, melainkan menunggumu di tempat yang paling gelap.